Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Fajar. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah program queue array atau queue yang menggunakan array. Di sini sudah ada programnya, tapi sebelum masuk ke dalam program, kita coba membahas dulu konsep dari queue. Jadi queue ini sama halnya seperti stack. Jadi queue ini adalah struktur data linear yang mengikuti sebuah aturan operasi yang fungsinya untuk men-storing data atau menyimpan data. Kalau stack itu kan menggunakan aturan last in first out atau LIFO, dan kalau misalkan queue itu menggunakan aturan first in first out atau FIFO. Jadi yang pertama kali masuk dia yang pertama kali keluar. Berbeda dengan stack yang terakhir kali masuk, dia yang pertama keluar. Nah, di sini adalah ilustrasi dari sebuah queue. Di sini ada istilah-istilah yang namanya yaitu front atau head, lalu ada back, tail atau rear. Lalu di sini ada NQ, lalu ada DQ. Front atau head ini digunakan untuk mempoint atau menunjuk dari elemen pertama dari si array-nya, dan untuk back atau rear ini akan menunjuk elemen terakhir dari sebuah array queue-nya. Lalu di sini ada NQ dan DQ. NQ ini adalah untuk memasukkan data. Jadi fungsi NQ ini untuk memasukkan data dari rear. Untuk memasukkan data itu pasti selalu dari rear. Dan untuk DQ ini untuk menghapus data, dan untuk menghapus data dia menghapusnya dari depan atau front, head. Kenapa dari depan? Karena ya sesuai aturan tadi, karena queue ini menggunakan aturan first in first out. Jadi yang pertama kali masuk dia yang pertama kali keluar, gitu. Sama halnya kalau misalkan kita ngantri, misalkan ya yang pertama kali ngantri dia yang pertama kali dilayani kan. Nah, di sini ada istilah-istilah lain. Yang tadi NQ itu untuk menginsert elemen, dan untuk DQ dia untuk menghapus elemen. Nah, di sini ada front, ini untuk return elemen di front end tanpa menghapusnya ya. Nah, ini rear yaitu untuk menunjuk elemen tanpa menghapus. Di sini ada juga yang namanya isEmpty, yaitu untuk mengecek apakah queue ini berada dalam kondisi kosong atau tidak. Nah, sama halnya seperti yang lainnya itu isFull. Fungsi ini digunakan untuk mendeteksi apakah queue ini dalam kondisi full atau enggak. Karena dalam queue ini karena queue ini menggunakan array, jadi array-nya ini pasti ada batasnya. Harus sudah ditentukan, berbeda dengan menggunakan single linked list atau double linked list yang bisa terus dimasukkan terus tanpa adanya batasan. Nah, untuk size this operation itu size ini sebenarnya fungsinya untuk menghitung besaran dari si queue-nya. Karena di sini memakai array, berarti di sini ada 7 ya. Berarti dia akan keluar angka 7 di sini size-nya. Di sini kita langsung masuk aja ke program utama. Di sini ada header, yang itu kita menggunakan bahasa C lagi. Di sini namanya include stdio.stdlib, lalu di sini ada define size 100. Jadi di sini define size ini akan digunakan dalam untuk besaran dari array-nya. Jadi nantinya array-nya ini akan berjumlah 100. Lalu di sini ada fungsi-fungsi, yaitu fungsi NQ, lalu ada fungsi DQ, lalu ada fungsi show untuk menampilkan data. Coba kopikan di sini. Lalu di sini ada deklarasi array-nya dengan besaran yaitu 100 size-nya di sini. Lalu di sini ada integer rear sama dengan -1 dan integer front sama dengan -1. Kenapa dideklarasikan sebagai -1? Karena rear dan front ini awalnya harus berada dalam kondisi kosong. Dan karena array itu memulai indeksnya dari indeks ke 0,
kita harus mendefinisikan atau mendeklarasikan bahwa rear front ini harus dalam kondisi kosong, yang artinya -1 adalah kondisi kosong dari array. Karena array kalau nggak salah nggak bisa pakai null, berbeda kayak kalau misalkan kita pakai linked list. Jadi di sini kita mendeklarasikannya rear dan front itu sama dengan -1. Karena alasannya tadi array itu memulai indeksnya dari 0. Kalau misalkan kita isikan dari 0, berarti dia udah ada isinya gitu. Lalu di sini ada program inti. Kita coba kopikan dulu ya. Nah, bisa dilihat di sini. Di sini ada variabel integer, menu. Lalu di sini ada loopingnya, looping untuk menunya. Lalu di sini ada main menu Q. Lalu pilihan pertama ada NQ, lalu pilihan kedua ada DQ, pilihan ketiga ada print Q, dan keempat ada exit. Lalu di sini meminta inputan, pilih menu, lalu scan F, memasukkan variabel menu. Switch menu, jika menunya adalah 1, berarti dia akan memanggil fungsi NQ. Kalau misalkan menunya sama dengan 2, dia akan memanggil fungsi DQ. Kalau misalkan 3, dia akan memanggil fungsi show, dan kalau misalkan 4, dia akan keluar dari looping atau dari menunya. Dan kalau misalkan selain dari ini inputan user, misalkan 5, dia akan menampilkan data pesan error, yaitu incorrect choice. Lalu di luar program utama baru kita tuliskan fungsi-fungsi yang tadi sudah kita deklarasikan di awal, yaitu void NQ, void DQ, dan void show. Di sini sudah saya siapkan agar cepat aja di sini. Di sini ada void NQ. Di sini ada yang namanya integer insert item. Insert item ini digunakan untuk variabel sementara yang menampung data yang akan dimasukkan atau elemen yang akan dimasukkan ke dalam queue-nya. Di sini ada pengkondisian kalau misalkan rear sama dengan size -1. Jadi kalau misalkan size -1 itu dia akan overflow. Kenapa size -1? Karena ya array itu kan mulainya dari 0. Sedangkan ini ada 100. Jadi kalau kita mulai dari 0, otomatis indeks ke 100 adalah 99 gitu. Jadi size -1. Jadi size -1 100 minus 1 jadi 99. Ketika rear-nya sama dengan 99, maka dia akan menampilkan pesan overflow kalau dia udah penuh, nggak bisa diisi lagi gitu. Lalu kalau misalkan tidak terpenuhi ini, berarti kalau misalkan rear-nya masih di bawah 99, dia bisa menjalankan NQ. Di sini ada yang namanya if front sama dengan -1, front sama dengan 0. Nah, ini pengkondisian lagi. Kalau misalkan frontnya sama dengan -1, yang seperti sudah dijelaskan tadi, kalau misalkan -1 itu dia berarti masih kosong ya. Itu berarti frontnya diganti jadi 0. Yang artinya sekarang frontnya itu udah ada di indeks ke 0, yaitu di angka 3 ini, kalau misalkan di ilustrasi yang ini. Begitu. Jadi dia udah punya datanya. Jadi dia udah punya data lah gitulah. Lalu program meminta masukkan data, lalu scan F, insert item. Nah, di sini ada rear sama dengan rear +1. Jadi ketika kita memasukkan data, itu rear akan terus bertambah 1. Sedangkan untuk front itu cuma 1 kali pemrosesan aja. Jadi ketika front itu front ini ini tuh cuman dijalankan sekali aja dalam fungsi ini. Dia nggak akan dijalankan lagi karena dia udah bukan -1 lagi sekarang. Nah, di sini sedangkan untuk rear, dia setiap user meminta memasukkan data, dia akan terus bertambah 1. Seperti yang sudah diilustrasikan di sini. Di sini ada ini tuh asalnya rear-nya tuh ada di depan juga di sini. Tapi ketika kita memasukkan elemen baru dari ke 4, rear-nya akan berpindah ke 4. Lalu ada elemen 5, rear-nya akan berpindah ke 5 dan seterusnya sampai ke 8. Jadi posisi rear ini akan selalu berada di indeks paling belakang dari sebuah queue.
Nah, lalu di sini untuk menginputkan data, ya ini sebuah inputan datanya. Input array untuk memasukkan datanya di situ. Lalu selanjutnya ada fungsi deq. Di sini ada fungsi deq. Nah, di sini untuk fungsi deq ini ketika front sama dengan min 1 atau front lebih besar dari rear, maka akan keluar pesan underflow, yaitu dia udah kosong gitu. Kenapa front sama dengan min 1 atau front lebih besar dari rear? Karena untuk mengecek apakah sebuah queue itu kosong, itu harus menggunakan ya front min 1. Kalau front min 1 itu artinya dia masih kosong. Nah, kalau misalkan kita punya data seperti ini, lalu kita hapus, maka nantinya front atau headnya ini akan sama dengan rear lama-lama ya. Kalau misalkan kita hapus terus, si frontnya ini akan sama dengan rear. Nah, ketika front sama dengan rear, maka dia akan keluar underflow karena front harus lebih kecil dari rear. Tapi karena ini front lebih besar dari rear, maka dia akan menampilkan pesan underflow. Nah, ketika tidak memenuhi ini, maka program akan menjalankan perintah ini. Elemen yang dihapus adalah frontnya. Yang ini kan ada 2 nih asalnya di sini katanya, tapi dihapus. Jadi yang frontnya akan berpindah ke angka 3. Nah, untuk frontnya ini akan terus bertambah 1 ketika dihapus. Jadi nantinya kalau misalkan ini awalnya dari frontnya tuh dari 2, elemen 2, dia akan berpindah ke 3. Kalau misalkan elemen 3-nya dihapus, maka frontnya akan berpindah ke 4. Kalau misalkan 4-nya dihapus, maka frontnya akan berpindah ke 5 sampai seterusnya sampai ke 8. Nah, di sini nanti front itu akan sama dengan rear. Nah, dia akan menampilkan pesan underflow kalau dia udah kosong gitu queue-nya. Jadi pengkondisian ini sesuai dengan konsep dari queue-nya. Lalu selanjutnya ada yang namanya fungsi show. Nah, untuk show ini untuk menampilkan datanya. Di sini ada if front sama dengan min 1, maka ya queue-nya masih empty. Dia masih kosong atau underflow. Lalu kalau misalkan frontnya tidak sama dengan min 1, maka akan menjalankan perintah ini. Queue sama dengan bla bla bla, dan ini akan melakukan looping dari front sampai ke rear. Jadi akan scanning dari 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan kalau misalkan kita jalankan programnya, ini udah selesai. Coba kita jalankan programnya ya. Udah jalan ya. Lalu kita coba enqueue, masukkan data misalkan 6, enqueue lagi 5, enqueue lagi 4, 3. Kita coba 4 data ya. Coba kita ke print dulu. Nah, di sini ada 6, 5, 4, 3 sesuai yang udah kita masukkan tadi. Ini yang pertama kali kita masukkan adalah 6, lalu ada 5, ada 4, ada 3. Lalu 6, 5, 4, 3. Nah, kalau misalkan kita hapus, dia yang terhapus adalah angka 6. Seharusnya ada angka 6 ya. Nah, di sini ada peringatannya, elemen deleted from the queue adalah angka 6. Jadi elemen yang dihapus adalah angka 6. Coba kita print lagi. Nah, di sini ada 5, 4, 3. Gitu. Kalau misalkan kita hapus lagi, elemen yang dihapus adalah angka 5. Kita print lagi. Oh iya benar, angka 5 hilang. Sekarang kita deq lagi. Kita print. Ya, angka 4 hilang. Kita deq lagi. Maka queue-nya akan tidak menampilkan sesuatu karena dia udah ya tadi itu dia udah udah underflow. Cuma di sini nggak keluar tulisan underflow-nya ya. Entah kenapa, mungkin ada yang salah. Cuman untuk konsepnya seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.